Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita kembali beribadah bersama-sama ya di dalam ibadah gabungan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah lahir, mati, bangkit, bahkan naik ke sorga. Itu semua karena setiap kita, amin. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau telah lahir, Engkau telah mati, bangkit, bahkan naik ke surga. Karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan dan kami mau pegang keyakinan itu dalam setiap nyanyian kami, dalam setiap perkataan kami. Terima kasih Bapa. Yes, Engkaulah jalan dan kebenaran bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau Allahku, Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke sorga. Bagi kita, haleluya. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Sekali lagi kita katakan, Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan amin, amin. Yesus Tuhan Allahku, benar Tuhan. Tak seorang pun datang pada Bapa, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Yes, janjinya. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya, kemuliaannya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Sebelum Yesus naik ke sorga, Dia telah memberikan janji yang indah banget buat setiap kita. Yaitu Tuhan datang kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap kita, amin.
Janji Tuhan ajaib bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Betapa ajaib janji-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih buat janji-Mu yang indah. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kaulah jalan bagi kami. Pengharapan-Mu, pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Yesus, oh Yesus, kami percaya janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Kaulah pengharapan setiap kami Tuhan. Kami taruh harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus. Yesus. Kaulah kebenaran bagi setiap kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu. Yes Lord Jesus, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Benar Tuhan, janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Takkan ku ragu, takkan ku takut. Takkan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhan
berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, sungguh ku percaya Tuhan. Percaya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Di dalam setiap puji-pujian kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus kami. Kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa, amin. Mari kita muji Tuhan, kita katakan Yesus Allah yang perkasa, haleluya. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah, Allah yang berkuasa. Dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Dia Yesus, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala, yes, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, puji Kau Tuhan, dengan kekuatan, amin. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Ku, yes, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib Kau Yesus, katakan ajaib Kau Yesus. Ajaiblah Kau
Yesus, sekali lagi dengan segenap hatimu. Ajaiblah Kau Yesus, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Beri kemuliaan dan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami syukur. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita dengan yatim piatu. Tetapi Dia memberikan penolong yang lain, yaitu roh kebenaran yang akan tinggal di dalam kita dan akan terus tinggal tetap di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, roh kebenaran yang sama, Roh Kudus, itu terus ada dalam setiap kita. Hanya apakah kita terus mau menyadarinya, merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu, saat ini kita buka hati kita untuk Tuhan menyentuh setiap kita. Roh Kudus yang manis, Dia lembut, Dia akan menolong kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Apapun yang jadi kelemahan kita, Dialah Allah penolong kita. Beri hati yang rindu kepadanya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu membaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru,
dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Yesus, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku. Kau mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Satu yang ku rindu, yes, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, kami yakin Tuhan, Kau ada di sini. Kemenangan terjadi. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini setiap kami Tuhan. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Lebih lagi katakan, yes. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sebab Engkau Allah yang maha hadir. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya saat ini dimanapun umat-Mu sedang beribadah, merayakan kenaikan-Mu naik ke surga, maka di situ pun Engkau hadir seperti Engkau hadir tempat ini. Karena Roh Kudus, Engkau ada diam di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, di tengah-tengah kami bersuka cita merayakan kenaikan-Mu ke surga. Karena kami percaya ada banyak hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami dengan kenaikan-Mu ke surga. Bahkan kami percaya janji-Mu bahwa Yesus Engkau akan datang kembali menjemput setiap kami yang setia kepadamu.
Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Yang siap dengar firman mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh sehat, kita boleh kuat di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tentunya. Nah, hari ini kita boleh sama-sama beribadah karena kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan secara khusus tentunya tahun ini kita umat Kristen bersyukur dan bersukacita karena per tahun ini maka di kalender yang diterbitkan oleh pemerintah secara resmi, maka penyebutan hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi terima kasih untuk pemerintah yang sudah mendengarkan aspirasi suara dari umat Kristen berpuluh-puluh tahun. Karena memang hari ini kan hari rayanya orang Kristen, tapi bertahun-tahun menggunakan istilah yang bukan Kristen. Tapi bersyukur ada banyak hal yang terjadi 10 tahun terakhir di dalam pemerintahan Bapak Presiden kita. Dan salah satunya tentu kita bersyukur hari ini kita merayakan secara resmi diakui ini hari raya orang Kristen sehingga memakai nama Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentunya ayat-ayat yang akan saya sampaikan itu adalah hanya pengulangan-pengulangan. Ya sama seperti Bapak Ibu kalau setiap tahun merayakan ulang tahun, nyanyinya ya itu-itu juga, happy birthday. Ucapannya juga itu-itu juga. Tapi tentu seperti yang saya katakan berkali-kali, karena firman Tuhan juga yang mengajar kita untuk mengajar berulang-ulang, karena memang kadang seringkali manusia itu lupa. Atau manusia itu butuh diteguhkan, dikuatkan kembali. Makanya tadi sebagian juga sudah disampaikan oleh Lini, apa yang Yesus kerjakan berkaitan dengan kenaikannya ke surga. Nah, hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-9, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, mungkin hari ini khotbahnya akan dalam bentuk biblikal. Kan seringkali hampir keseluruhan khotbah-khotbah di Pelita kan khotbah-khotbah praktikal. Nah, hari ini kita akan sedikit banyak lagi membaca ayat-ayat supaya firman Tuhan mengingatkan kita, meneguhkan kita, dan firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, sekali lagi tentu ini kisah yang setiap tahun kita rayakan, satu hal yang kita percayai dari apa yang para nabi sudah nubuatkan ribuan tahun sebelumnya tentang apa yang akan terjadi secara khusus pribadi Yesus, baik itu nubuatan tentang kelahirannya, nubuatan tentang kematiannya, nubuatan tentang kebangkitannya, dan juga nubuatan tentang kenaikannya ke surga. Bahkan kita percaya janji tentang kedatangannya itu juga akan digenapi, amin. Nah, kalau kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, maka ada lebih kurang 500 orang yang dengan mata kepala mereka menyaksikan secara langsung waktu Yesus naik ke surga. Tapi kita bersyukur di dalam kitab Wahyu berjanji bahwa nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, maka semua mata akan memandang. Tentu bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita memandang dengan penuh harap. Tetapi bagi orang-orang yang di luar Kristus, tentu itu akan menjadi sesuatu yang menghebohkan, menggentarkan, bahkan mungkin menakutkan bagi mereka. Jadi ngomong kanan kiri, bersyukur ya kita percaya Yesus.
Maka ada lagu lama katakan gini, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Ngomong kanan kiri, kamu rindu gak sih kedatangan Yesus? Atau semakin takut dengan kedatangan? Tapi sekali lagi saya percaya ketika kita menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan datang menjemput setiap kita. Nah, hari ini ada dua hal yang paling tidak Tuhan Yesus lakukan berkaitan dengan kenaikannya ke surga, dan ada satu hal yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita. Nah, hal yang pertama, apa yang Yesus lakukan? Yaitu dia meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 firman Tuhan berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa coba renungkan dan bayangkan posisi kita pada waktu itu sebagai murid-murid Yesus, ketika Yesus mengatakan hal ini, coba Bapak Ibu diskusi, kira-kira Bapak Ibu sebagai murid Kristus pada waktu itu kan Bapak Ibu baca Alkitab tuh. Selama 3,5 tahun murid-murid ikut Yesus dan mereka mengalami banyak perkara-perkara yang besar. Mereka mengalami mujizat dan mereka bahkan boleh dibilang ada di PW, posisi wena. Ya bayangin ketika nggak ada makanan, Yesus angkat 5 roti 2 ikan. Semua bisa makan. Terus ada 7 roti, tiba-tiba 4.000 orang bisa makan, bahkan ada lebih. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat. Terus banyak mujizat-mujizat terjadi. Kira-kira kalau pada waktu itu kita sebagai murid Kristus dan Yesus ngomong gini, adalah lebih baik aku pergi. Coba diskusi Bapak Ibu. Dengan lega hati tidak ngomong, ya sudahlah pergilah. Atau dengan rasa berat, wah janganlah Tuhan, baru juga enak. Oke, silakan diskusi Bapak Ibu. Berapa banyak yang ngomong, jangan dulu lah Tuhan, kaget dulu. Boleh angkat tangan? Berapa banyak yang ngomong, jangan dulu Tuhan, nanti jangan buru-buru perginya. 30 tahun lagi, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Masih enak nih Tuhan. Nah, tapi berapa banyak yang bisa mengerti dan memahami apa yang Yesus katakan, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, maka penghibur itu nggak akan datang. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15, kan tadi pujian-pujian sebelum firman Tuhan itu harusnya mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa kehadiran Tuhan di dalam pribadi Roh Kudus itu enggak terbatas. Nah, kita baca dulu dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 mulai, firman Tuhan ngomong gini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16 Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia, sebab ia menyertai kamu, tetapi kamu mengenal dia, ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu.
Nah, ayat-ayat ini Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa kalau aku pergi, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus, yaitu seorang penolong yang lain, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, tentu berkali-kali Yesus harus menyampaikan hal ini, sama seperti Yesus menyampaikan tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Kalau hal itu secara jelas firman Tuhan mencatat sampai 4 kali Yesus memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan saya percaya bicara tentang bahwa dia akan pergi dan kemudian dia tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu, tetapi dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Itu juga berkali-kali disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan hari ini firman Tuhan yang sama juga mengingatkan kita bahwa kenaikan Yesus itu sangat-sangat menguntungkan kita. Ngomong kanan kiri, kenaikan Yesus itu sangat menguntungkan kita. Kenapa? Kalau Yesus gak naik ke surga, yang sangat diuntungkan itu kan hanya sebagian orang, secara khusus murid-murid. Kemana-mana bersama Yesus, atau beberapa orang yang mengalami persoalan dan punya kesempatan ketemu dengan Yesus, mereka disembuhkan. Karena di dalam kemanusiaannya, Yesus tetap dibatasi oleh ruang dan waktu, walaupun di dalam keilahiannya beberapa kali kita juga baca ayat firman Tuhan, Yesus bisa tiba-tiba menghilang dan ada di tempat lain. Tapi sekali lagi tetap terbatas. Nah, tetapi ayat ini firman Tuhan katakan bahwa Yesus naik ke surga, dia akan minta kepada Bapa memberikan seorang penolong yang lain. Nah, kata penolong yang lain di dalam ayat itu memakai kata parakletos. Nah, parakletos itu artinya seorang oknum pengganti yang memiliki kapasitas atau kemampuan yang sama dengan oknum yang digantikan. Dan ayat tadi katakan bahwa dia akan menyertai kita selama-lamanya. Makanya waktu Yesus mau naik ke surga, kalau kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian akhir, maka Yesus berkata gini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, sekali lagi kalau kita ada di posisi murid-murid pada waktu itu, yang saya katakan tadi di awal, waktu Yesus naik ke surga itu ada lebih kurang 500 mata yang secara langsung memandang dan secara langsung telinga mereka mendengar bahwa kalau aku naik ke surga, aku akan minta kepada Bapa dan aku akan memberikan seorang penolong yang lain dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tapi kan kita tahu kemudian waktu Yesus naik ke surga dan Yesus berpesan dengan tegas, paragelo, kalau kisah para rasul, ayat pasal 1 katakan Yesus melarang supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Tetapi di pasal yang kedua kita jelas membaca bahwa yang akhirnya dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem itu tinggal berapa Bapak Ibu? Tinggal 120 orang. Pertanyaannya yang 380 kemana? Selama 10 hari atau ada yang lain ngomong itu 7 hari. Ya sudahlah, hal-hal itu nggak usah terlalu diperdebatkan. Karena ada yang menghitungnya mulai hari Yesus mati, ada yang menghitungnya mulai dari Yesus bangkit, hari ke-50-nya sudah. Itu nggak usah diperdebatkan Bapak Ibu. Biarkan para teolog saja yang menafsirkan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa yang 380 orang itu akhirnya pergi meninggalkan loteng Yerusalem? Karena sekali lagi secara manusia mereka sedang ada di posisi enak, secara kasat mata mereka bisa lihat Yesus, mereka ketemu Yesus, mereka melihat hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler. Dan kemudian Yesus ngomong, aku akan pergi dan aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan seorang penolong yang lain, yang kemampuan kuasa itu sama seperti aku, dia sanggup melakukan apa yang aku lakukan. Nah, tapi kalian harus tunggu di loteng Yerusalem. Makanya yang 380 orang itu mungkin enggak langsung secara
serentak mereka meninggalkan. Mungkin hari pertama ada beberapa, kalau orang Jambi ngomong gini, buah sawo, buah salak. Entah yo, entah tidak. Jangan-jangan dia tinggalin kita. Sama seperti beberapa waktu yang lalu Pak Ahyong kan sempat singgung tentang yang namanya Kleopas. Waktu Yesus mati saja, dia akhirnya frustasi, dia putus asa, dan kemudian dia pulang kampung. Karena dia pikir bahwa Yesus yang mereka elu-elukan itu akan jadi raja, memimpin pemberontakan kepada bangsa Romawi yang waktu itu menjajah mereka dan memimpin mereka. Tapi kenyataannya enggak, malah mati. Nah, setelah hal itu terjadi berkali-kali, nanti di poin yang ketiga kita akan belajar, Yesus sampaikan dan kemudian akhirnya Yesus sekarang ngomong, aku mau naik ke surga, ini benar-benar mau ninggalin kamu nih. Jadi sangat-sangat bisa difahami, ada keraguan di hati murid-murid. Tetapi hal yang mau saya katakan gini, orang yang setia sampai akhir, orang itu akan menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya, amin. Jadi ada 120 orang yang memang tetap setia, dia percaya kepada perkataan Yesus. Mereka tetap menunggu, sekalipun di tengah-tengah rasa takut. Kalau kita pernah baca Injil Yohanes, mereka kumpul di tempat yang tertutup karena mereka takut. Karena bayangin, mereka tadinya pikir mereka akan bersama Yesus mengalahkan bangsa Romawi. Belum lagi tentang hoak yang tersebar waktu Yesus dikubur dan kemudian mayatnya 3 hari kemudian gak ditemukan. Berita hoaknya apa? Murid-muridnya yang mencuri. Kita bisa bayangin selama 40 hari, ditambah lagi 10 hari. Wah, itu sebuah situasi yang galau. Tapi sekali lagi bersyukur ada orang-orang yang setia. Sehingga kita bisa membaca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Bahwa apa yang Yesus janjikan itu ya dan amin. Amin. Makanya sekali lagi, orang yang setia menanti sampai akhir, dia akan mengalami pertolongan Tuhan, dia akan mengalami janji Tuhan digenapi. Maka ada seorang tokoh rohani, Smith Wigglesworth, dia selalu berkata seperti ini, ada beberapa buku dia tulis, setengah jam lagi sebelum waktu Tuhan menyatakan pertolongannya, itu waktu yang sangat-sangat riskan. Sangat-sangat berat. Kan itu tadi kadang seringkali logika kita manusia, seperti yang saya katakan tadi, buah sawo, buah salak. Entah ya, entah tidak. Membuat ragu. Tapi ngomong kanan kiri, yuk tetap percaya. Dan berkali-kali saya katakan percaya itu artinya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan dan caranya Tuhan. Nah, sekali lagi berkaitan dengan janji tentang Roh Kudus, penyertaan yang terus-menerus dalam hidup kita. Karena bandingkan, kalau kita bandingkan di dalam kisah dalam Yohanes pasal 11, ayat yang pertama sampai 44, itu kan kisah tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Yang saya katakan tadi, di dalam kemanusiaannya, Yesus tidak bisa ada di 2 tempat yang sama dalam waktu yang sama. Makanya kalau Bapak Ibu juga pernah membaca sebuah kisah di dalam Yohanes pasal 11 ini, terlambat akhirnya Lazarus mati. Walaupun tentunya dalam sisi yang lain kita tahu memang Tuhan yang punya maksud. Tapi maksud saya adalah lebih baik Yesus naik ke surga seperti ayat yang pertama tadi kita katakan. Karena kalau Yesus naik ke surga maka Roh Kudus itu akan diam dalam hidup kita. Roh Kudus yang mempunyai kuasa, kemampuan yang sama itu terus ada dalam hidup kita, menyertai kita selama-lamanya. Atau dengan kata lain sederhana saya mau katakan keadaan kita sebenarnya jauh lebih baik. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Kalau Yesus nggak naik, dan anggaplah dia tetap hidup kekal sebagai manusia. Kalau kita punya masalah,
harus datang ke Yerusalem, harus datang ke Israel. Atau kita buat KKR, kita buat panitia besar, kita undang Yesus hadir kota Jambi. Butuh biaya yang sangat besar. Tapi sekali lagi bersyukur karena Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Dan saya mau teguhkan setiap orang yang percaya, karena kalau nanti Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai 39, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika orang-orang itu mendengar apa yang disampaikan Petrus dan ke-11 rasul tentang Yesus dan apa yang dilakukan Yesus dan apa yang sedang terjadi hari itu, yaitu pencurahan Roh Kudus, maka mereka katakan, bertobatlah, hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus itu. Karena janji ini bagi kamu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu yang sebanyak yang akan Tuhan panggil. Dan itu termasuk saudara dan saya. Saya mau meneguhkan pagi hari ini, Roh Kudus sudah ada dalam hidup setiap kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Parakletos itu, dia punya kuasa yang sama. Dia punya kemampuan yang sama. Seperti 2000 tahun yang lalu Yesus melakukan mujizat. Jadi apa yang harus kita takutkan? Ketika engkau susah, dia roh penghibur. Makanya seperti tadi Lini juga sempat katakan, Roh Kudus itu akan tetap diam dalam hidup kita. Tapi apakah kita peka dengar suaranya? Apakah kita memanifestasikan kuasanya dalam hidup kita? Karena sesungguhnya ketika Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudus kepada kita. 2 minggu yang lalu Pak Lukas sudah sampaikan dengan jelas. Supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nanti ayat-ayat yang kita baca. Tapi hal yang pertama yang saya sampaikan adalah percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia punya kuasa yang sama. Dia punya kemampuan yang sama. Bagian kita adalah taat, dengarkan. Amin Bapak Ibu. Enggak salah berkali-kali dari mimbar saya katakan, enggak salah Bapak Ibu kalau punya masalah cari pendeta, cari penatua minta didoakan, enggak salah. Karena memang seperti saya katakan tadi, kalau mau cari Yesus secara fisikly kan enggak ketemu lagi. Tapi ngomong kanan kiri, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidupmu. Kamu tinggal dengerin aja apa katanya, karena Roh Kudus itu akan mengajar kamu, mengingatkan kamu. Ayat berikutnya dikatakan ini, yang Yohanes 14 ayat 25 saja saya bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu akan ajarin segala sesuatu. Engkau lagi bermasalah dengan istrimu, dengerin Roh Kudus ngajarin kamu apa. Coba suami istri pandang-pandangan. Kalau kita lagi konflik, kau dengerin Roh Kudus atau dengerin emosimu? Ya Bapak Ibu ya, jadi hari ini di momen kita merayakan Yesus naik ke surga, kita tahu janji itu sudah digenapi, Roh Kudus itu sudah dicurahkan, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita, Parakletos itu sudah ada dalam hidup kita. Come on, jangan jadi lagi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan lagi jadi orang Kristen yang jatuh bangun. Jadi orang Kristen yang lesu. Apalagi fokus kita tahun ini, kita justru harus apa? Berbuah tetap. Dan kita pasti bisa. Karena ada Roh Kudus yang dijanjikan Yesus 2000 tahun yang lalu dan sudah digenapi. Jadi engkau punya kuasa, punya dunamos itu. Amin. Bagian kita adalah taat, dengerin. Roh Kudus ajarin apa, Roh Kudus ingetin apa. Makanya seperti Pak Hayong beberapa hari yang lalu gini, kalau emosi kita lagi mau meledak, tarik. Anak-anak muda sudah praktek ngadepin orang tuamu? Orang tua sudah praktek ngadepin anakmu? Oh belum. Ya sudah, mulai hari ini praktek. Kan kalau yang camp pria sudah pernah dengar kan? Waktu Edkul mau ngamuk karena anaknya banting pintu. Ngomong kanan kiri, berapa kali anakmu banting pintu?
Tarik nafas. Makanya seperti Ed Cole. Akhirnya biasa tarik nafas dulu. Dia datang samperin anaknya. Dan sama, kita sama-sama belajar. Berkali-kali saya harus hadapin hal yang sama. Kalau dulu dengan anak yang pertama, kalau kau tidak suka tinggal di sini, oh pindah cari tempat lain. Sama-sama pendekar seperti Pak Ahyong bilang kan, Hengki pendekar, kita lebih pendekar. Di mimbar kita pendeta, di rumah kita pendekar. Tapi bersyukur melalui camp pria, melalui kebenaran, kita ngerti Roh Kudus menolong kita. Yang perlu kita praktek adalah semakin hari kita semakin peka dengar suara Roh Kudus. Yang mengingatkan kita, ngajarin kita. Jangan tambah hari tambah peka Bapak Ibu, amin. Apa bedanya peka dan peka? Cuman satu huruf. Tapi mari belajar untuk semakin peka. Dan biasanya seperti kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah Nabi Elia, waktu Nabi Elia pengen mati, frustasi, akhirnya waktu angin sepoi-sepoi, dia baru bisa dengar, oh ya. Tapi waktu angin badai, kan kadang kita ini pengen hal-hal yang supranatural, yang spektakuler, yang ini, wah ini baru Tuhan hadir. Ngomong kanan kiri, Roh Kudus itu lembut. Makanya belajar lembutkan hati, tenangkan diri, dengar. Amin. Jadi hal yang pertama itu secara cepat Bapak Ibu ya. Saya mau meneguhkan Roh Kudus itu sudah ada dalam hidupmu. Dia akan ajarin engkau segala sesuatu. Engkau akan ingati engkau tentang apa yang Yesus ajarkan. Nah hal yang kedua secara cepat, dia menyediakan tempat bagi kita. Tadi lagu-lagu yang kita naikkan itu juga sudah meneguhkan hati kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jangan dipikir Yesus ninggalin kita supaya dia terlepas dari semua hiruk pikuk dunia. Yang secara manusia ya saya tahu itu cukup merepotkan dia 2000 tahun yang lalu. Tapi ketika dia naik ke surga, dia juga gak berleha-leha. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan Yesus berjanji kalau tempat itu sudah siap, dia akan datang kembali menjemput kita. Supaya di mana Yesus ada, di situ kita ada. Makanya beberapa kali seperti saya pernah katakan, seorang tokoh India katakan gini, kalau ditanya, nanti kamu mati mau ke surga atau neraka? Dia jawab, bukan soal neraka atau surga. Tapi di mana Yesus ada, di situ aku mau ada. Amin. Dan Yesus berjanji dia menyediakan tempat itu bagi kita. Dan kita tahu kalau menurut perhitungan peta zaman, itu waktunya sudah gak lama lagi Bapak Ibu. Yesus sudah mengerjakan, menyediakan tempat, dan tempat itu sudah mau selesai. Ngomong kanan kiri, tempat itu udah mau selesai. Amin. Artinya apa sih? Memang di dalam menjalani hidup kekristenan kadang secara daging itu enggak gampang. Jadi yang pertama tadi saya katakan, setia kita akan menanti dan menikmati pertolongan Tuhan. Dan kita mau setia sampai akhir, enggak lama lagi Bapak Ibu. Walaupun sekali lagi hari-hari ini ada begitu banyak godaan, ada banyak tipuan, ada banyak angin pengajaran. Karena Wahyu juga katakan bahwa iblis tahu waktunya sudah singkat, dia turun dengan geramnya yang dahsyat. Sekiranya mungkin ada banyak orang-orang yang tadinya percaya kepada Yesus, akhirnya berbalik dan meninggalkan. Tapi hari ini melalui momen ibadah kenaikan Yesus, kita mau tetap percaya janji Tuhan. Janji Yesus bahwa dia pasti akan datang kembali. Dan dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Jadi ngomong kanan kiri, bertahan ya sampai akhir ya. Sudah ada tempat yang disediakan, bertahan sampai akhir. Rasa-rasanya sudah tidak tahan lagi, ingat, enggak lah sebentar lagi Tuhan datang.
Itu hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga secara cepat Bapak Ibu. Ini yang Yesus tinggalkan bagi kita. Dia meninggalkan warisan bagi kita, yaitu hidup dalam kerajaan Allah dengan gaya hidupnya. Karena kalau kita tahu sepanjang 3,5 tahun pelayanan Yesus, maka sebenarnya berita utamanya itu tentang kerajaan Allah. Tapi ada begitu banyak orang yang salah fokus ketika bertemu dengan Yesus. Fokusnya adalah apa yang dia terima dari Yesus. Mujizat, kuasa, hal-hal spektakuler. Makanya saya selalu katakan gini, jangan bangga kalau engkau merasa dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita lihat selama 3,5 tahun perjalanan Yesus di dalam dunia, paling tidak ada 3 kelompok orang yang selalu dekat dengan Yesus. Tahu 3 kelompok itu Bapak Ibu? Yang pertama itu orang yang berbondong-bondong. Pokoknya di mana Yesus ada, di situ mereka ada. Yesus naik perahu, mereka mutar. Pokoknya di mana Yesus ada, aku mau dekat Yesus. Karena mengharapkan apa? Mujizat. Coba cek hidup kita. Apakah kekristenan kita sampai hari ini pokoknya cuma mengharapkan sesuatu terus dari Tuhan. Mengalami mujizat dari Tuhan itu enggak salah Bapak Ibu. Tapi kalau motivasi kekristenan kita hanya untuk hal-hal seperti itu, sangat disayangkan. Karena bukan itu tujuannya. Kelompok yang kedua, ahli Taurat dan Farisi. Di mana Yesus ada, di situ mereka pasti ada. Tapi apa kerjaan mereka? Kritik, cari salah. Ada saja pokoknya yang dijadiin salah. Tapi kita mau jadi seperti murid-murid yang dekat dengan Yesus. Yang terus punya hati yang haus untuk belajar dari apa yang Yesus ajarkan. Amin. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan sampai di pasal yang ke-10, Yesus berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Di pasal 10 ini Yesus mulai mencari murid-murid dan menemukan 12 muridnya. Tetapi pasal 12 ayat 28 Yesus katakan gini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi bicara tentang kerajaan Allah, yang 2 minggu yang lalu Pak Lukas sudah sampaikan, itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan kerajaan Allah itu sudah ada di dalam dunia ini sampai hari ini. Saya pernah khotbahkan beberapa tahun yang lalu, jangan lagi kita punya paradigma yang salah, surga itu nanti, kerajaan Allah itu nanti. Kerajaan Allah itu sekarang. Kerajaan surga itu sekarang, pemerintahannya itu ada sekarang. Dan harusnya kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan itu. Sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang sudah diberikan dalam hidup kita. Ada Parakletos yang berdiam dalam hidup kita. Terus sekali lagi yang kedua tadi saya katakan waktunya udah gak lama lagi. Jadi please mari kita sama-sama setia sampai akhir. Hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah, menyatakan kuasa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Yesus katakan pergi beritakan kerajaan Allah, sembuhkan orang sakit, doakan orang, ajarin orang. Nah harusnya level kita itu sudah di situ Bapak Ibu sekarang. Amin. Jadi jangan cari kesembuhan aja kerjaannya, nyari mujizat aja kerjaannya, nyari pertolongan aja kerjaannya. Sekali lagi itu enggak salah Bapak Ibu, kita bisa ngalami pertolongan dari Tuhan, kita bisa ngalami mujizat dari Tuhan. Tapi jangan gagal fokus. Jadi orang Kristen cuma ngejar hal-hal seperti itu. Harusnya jadi orang Kristen kita menyatakan kerajaan Allah itu hadir di muka bumi. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Itu bicara tentang Injil Lukas Bapak Ibu ya. Karena Injil Lukas itu juga ditulis dan disampaikan kepada Theophilus.
Nah, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bayangin, sejak Yesus pelayanan sampai akhir dia mau naik ke surga, dia masih harus berulang-ulang ingetin muridnya tentang kerajaan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Itu sangat-sangat penting. Jadi kalau kita jadi orang Kristen sampai hari ini masih gagal fokus ngikut Yesus hanya untukku dan untukku, seperti Amsal katakan, seperti orang yang banyak berbondong-bondong, sehingga tipenya kalau ada spanduk besar baleho, datanglah, hadirlah beramai-ramai. Oh, ramai-ramai datang semua memang. Ngomong kanan kiri, bersyukurlah sudah beberapa tahun itu udah gak tren lagi. Karena memang bukan itu yang Tuhan mau. Justru Tuhan mau kita ini menjadi utusan kerajaan Allah yang menghadirkan kerajaan Allah itu secara nyata di dalam dunia ini, amin. Dan apa yang firman Tuhan katakan, Roma 14 ayat 17 katakan ini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Mari terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Bukan lagi sibuk hanya ngurusi makan dan minum. Hari-hari ini sudah mulai tren lagi IF, wah lebih keren. Orang udah nggak pikirin makan lagi. Tapi nggak tahu berapa persen di sini masih hari-hari mikirin makan aja. Nggak salah. Tapi yang penting jangan salah prinsip Bapak Ibu. Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Banyak orang tanya, Pak, Bapak dietnya apa? Saya dietnya doa Bapa kami. Apa itu doa Bapa kami? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kan kadang banyak jamaah bingung, iya Pak, sekarang ada pula lagi katanya gak boleh makanan semua yang tumbuh dari tanah. Apalagi kita makan Pak? Saya ngomong semua aku makan. Yang penting secukupnya. Ya silahkan Bapak Ibu mau ikutin pola diet apapun silahkan maksud saya. Gak usah pusing. Nanti sebentar katanya gak boleh ini, sebentar harus gini soal makanan minuman. Ya kita semua pengen umur panjang. Kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Tapi mari hiduplah dalam kerajaan Allah soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita. 1 Korintus 4 ayat 20 ngomong ini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Mari kita tampil sebagai anak-anak kerajaan menyatakan kuasa Allah. Karena sekali lagi Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita jadi saksi. Bukan bersaksi Bapak Ibu ya, beda bersaksi dan jadi saksi. Jadi kita ini pribadinya, kita ini saksinya. Nah kalau yang namanya saksi kerjaannya apa? Bersaksi. Tapi orang yang bersaksi belum tentu dia saksi. Orang yang mencangkul apakah otomatis dia petani Bapak Ibu? Belum tentu. Tapi kalau petani pasti mencangkul. Nah Roh Kudus diberikan kepada kita untuk jadi saksi, untuk kita menyatakan kerajaannya. Sebagai ayat yang terakhir kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan ngomong gini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, apa Bapak Ibu? Pendatang dan perantau. Tempat kita bukan di sini. Kita di sini untuk menghadirkan kerajaan Allah.
Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, mari baca sama-sama bagian depannya. 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Termasuk Indonesia enggak bangsa yang bukan Yahudi Bapak Ibu? Jadi enggak salah nih, ayat jelas ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa pada hari Ia melawat mereka. Jadi mari miliki gaya hidup kerajaan Allah, dan saya mau katakan itu sangat mungkin terjadi karena Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita. Dan masa kerja kita tenang, gak lama lagi Bapak Ibu. Ntar lagi Yesus datang, jadi tetaplah setia, hadirkan kerajaan Allah. Gak usah sibuk hanya soal makan minum, cari uang silakan, tapi jangan itu jadi fokus utamamu. Tapi segala aspek hidupmu jadilah berkat, mendatangkan kerajaan Allah, mendatangkan kuasa Tuhan, mendatangkan kebenaran, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang tadi saya sudah minta. Sembari kita naikkan pujian ini, biarlah pujian ini menjadi doa, pengharapan dan keyakinan kita untuk kita menghadirkan kerajaan surga, kerajaan Allah di muka bumi ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita ya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di bumi, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menghadirkan kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Kami hidup di dalam kebenaran, kami hidup di dalam damai sejahtera, kami hidup di dalam sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kami, bahkan diam selamanya dalam hidup kami. Roh Kudus yang memberikan kami kuasa untuk kami melakukan perkara-perkara yang besar. Biarlah kami tidak lagi hidup terintimidasi dan tertipu oleh tipu daya dunia,
iblis, bahkan dosa. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, menghadirkan kerajaan-Mu, gaya hidup kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dimulai dari keluarga kami, tetangga kanan kiri kami, di lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan sekolah kami, dimanapun kami ada Tuhan. Kami percaya janji penyertaan-Mu itu ya dan amin. Dan kami juga percaya Engkau tidak lama lagi datang untuk menjemput kami. Oleh sebab itu kami mau tetap setia sampai akhir. Dan kami mengalami perbuatan-perbuatan besar-Mu. Karena ada Roh-Mu yang besar dalam hidup kami. Lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nggak ada pengumuman multimedia hari ini. Terima kasih Pak Heri. Mari kita tutup dalam doa. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami bisa hadir di tempat ini dengan keadaan baik dan sehat ya Bapa. Itu karena kemurahan-Mu, karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan juga di hari ini kami merayakan Tuhan, di mana Engkau bangkit, Engkau telah ada di surga ya Tuhan. Dan juga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran-Mu atas setiap kami ya Bapa. Itu yang kami rasakan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Bukti nyata dalam hidup kami ya Bapa. Engkau mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami ya Bapa. Supaya kami melakukan hal-hal yang benar. Untuk memberitakan kerajaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Dan juga melalui hidup setiap kami ya Tuhan. Banyak orang-orang akan melihat bahwa Engkau hidup dan Roh-Mu ada tinggal di dalam setiap kami ya Bapa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir, Tuhan juga senantiasa memberkati kami ya Bapa. Keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan juga berkati semua ya Bapa. Dan juga setiap pekerjaan usaha kami, Tuhan berkati ya Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Biarlah mata hati kami mengarah kepada Engkau ya Bapa. Pulanglah, bawalah berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.